Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nama saya Rina Budiarti, Prodi Pendidikan Matematika, Unifa Medan semester 4, ingin membahas tentang uji normalitas. 1. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Bentuk uji normalitas data dalam penelitian. 1. Chi-square. Distribusi Chi-square merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Karakteristik Chi-square. 1. Nilai Chi-square selalu positif. 2. Distribusi Chi-square dengan DK sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. 3. Bentuk distribusi Chi-square adalah menjulur positif. Syaratnya: 1. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar n lebih besar dari 30. 2. Lilliefors. Uji Lilliefors adalah uji normalitas secara non-parametrik. Keunggulan metode Lilliefors dapat digunakan dengan sampel kecil dan tidak perlu membuat tabel distribusi bergolong atau frekuensi. Dari sekumpulan data cukup kita cari rata-rata dan standar deviasinya. 3. Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Contoh soal uji normalitas. Diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Di situ terdapat nilai-nilainya. Penyelesaian. Langkah pertama, merumuskan hipotesis. HO sama dengan data berdistribusi normal. HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Langkah 2, menentukan nilai uji statistik. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. 95 dikurang 32 sama dengan 63. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32 sama dengan 1 ditambah 4,97 sama dengan 5,97. Diambil K sama dengan 6. Panjang kelas. J dibagi K. 63 dibagi 6 sama dengan 10,5. Diambil P sama dengan 11. Selanjutnya data di atas digunakan untuk membuat tabel A di bawah ini. Jumlah nilai frekuensi sama dengan 32. Frekuensi dikali XI sama dengan 1978. Jumlah nilai FI XI pangkat 2 sama dengan 130.720. Selanjutnya mencari rata-rata dan standar deviasi. X sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan 1978 per 32 sama dengan 61,81. Standar deviasi sama dengan akar sigma FI XI pangkat 2 per N dikurang sigma FI XI per N pangkat 2 sama dengan akar dari 130.720 per 32 dikurang 1978 per 32 pangkat 2 sama dengan akar 264,21 sama dengan 16,25. Selanjutnya membuat data melengkapi tabel B berikut. Perhitungannya dijelaskan di bawah. Bagaimana cara mendapatkan nilai Z pada tabel B di atas? Z sama dengan batas kelas dikurang X per standar deviasi. Kita ambil batas kelas pada baris pertama yaitu 29,5 dikurang 40,5. Untuk batas kelas 29,5 sama dengan Z batas kelas dikurang X per standar deviasi sama dengan
29,5 dikurang 61,81 per 16,25 sama dengan min 1,98. Untuk batas kelas 40,5 sama dengan 40,5 dikurang 61,81 per 16,25 sama dengan min 1,31. Lakukan seperti itu seterusnya untuk batas-batas kelas lainnya dan dapatkan semua nilai Z. Bagaimana cara mendapatkan luas setiap kelas interval pada tabel B di atas? Pertama, jadi setelah mendapatkan nilai Z, cari luas O dikurang Z menggunakan tabel Z untuk nilai Z sama dengan min 1,98. Dilihat di tabel Z didapat 0,4761. Bagaimana mencari luas kelas interval? Kita ambil luas 0 kurang Z pada baris pertama yaitu 0,4761 dan 0,4049. Maka luas setiap kelas interval 0,4761 dikurang 0,4049 sama dengan 0,0612. Lanjut menghitung kelas luas setiap kelas interval pada baris yang selanjutnya. Bagaimana mencarinya? EI sama dengan luas setiap kelas interval dikali N. Kita ambil luas setiap kelas interval pada baris pertama. 0,0612 dikali 32 sama dengan 1,9584. Lakukan begitu untuk baris kedua dan ketiga dan seterusnya. Langkah 3 menentukan taraf nyata. X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 1 dikurang alfa dikali dk sama dengan A. Derajat kebebasan atau dk dengan rumus dk sama dengan banyak kelas dikurang 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. B. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Jika kita ambil alfanya sama dengan 0,01 maka X pangkat 2 1 dikurang alfa dikali dk sama dengan X pangkat 2 1 dikurang 0,1 dikali 3 sama dengan X pangkat 2 0,99 dikali 3. C. Kita lihat pada tabel X2. Untuk X2 0,99 dikali 3 sama dengan 11,3. Langkah 4 menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika X pangkat 2 lebih besar dari X2 tabel. HO diterima jika X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel. Berdasarkan perhitungan pada tabel diperoleh nilai X pangkat 2 hitung sama dengan 2,6381 dan X pangkat 2 tabel sama dengan 11,3. Maka HO diterima. Langkah kelima memberikan kesimpulan. Karena HO diterima artinya data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal tryout matematika di suatu bimbingan belajar berdistribusi normal. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.